mengganggu perasaan rasa sukacita kita itu. Aku nampak di Facebook orang kasih tayang itu benar dilarang mengucapkan selamat hari Natal. Orang orang yang tulis itu kira-kira iman saudara bagaimana? Saya sedih sebenarnya, saya tidak marah, sedih. Tetapi itulah dunia ini, ya, sedih. Kenapa? Tetapi tidak juga kalau kau sedih lah, sebab itu bukan dari kerajaan kita. Puji Tuhan, kerajaan kita sangat memahami. Dalam satu grup, semua grup kami dalam semua bahasa etnik di seluruh Sabah, bahkan di Sabah, seluruh Sabah. Saya nampak kawan-kawan yang Muslim mengirimkan itu ucapan-ucapan Christmas, hari Natal, orang Muslim. Ya, mereka pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai serikat-serikat, mereka mengucapkan juga. Jadi, hati saya macam bersukacita dan doa saya bila menerima dan membaca ucapan mereka. Doa saya supaya mereka juga diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara. Mereka juga apapun latar belakang agama mereka, kepercayaan mereka, pastinya inilah keunikan dalam negara kita Indonesia. Sebab bilang kaum bangsa dan agama itu memiliki satu amalan, ya, toleransi, semuanya. Walaupun tidaklah macam kita melihat 100% itu terjadi, tetapi sekurang-kurangnya adalah sifat-sifat kasih di antara satu dengan yang lain, kan? Jadi sekurang-kurangnya hal-hal ini datanglah di grup kamu. Yang grup kamu ada, mana yang lebih banyak masuk di grup kamu? Ucapan selamat hari Natal kayak gambar tumpung-tumpung. Ada saya ada grup di kampung, banyak itu gambar pakaian sumbangan, tumpung-tumpung di keren. Woi, saya panas sih kalau waktu di kampung ini. Saya tidak main WhatsApp, saya jumpa mereka. Syukur aku tidak main di kampung. Kalau di kampung, saya terus terang sama mereka. Kamu pilih sekarang. Gambar tumpung, tapai, tempayan yang kamu kirim ke ucapan Christmas hari Natal. Ya. Jadi, ada kompromi. Kenapa kompromi? Paham? Bahasa roh saya. Kita kompromi, ada boleh timbang. Hah? Anda boleh, kita rundingan punya, tidak boleh bincang punya. Ya, jadi nampak kan apa yang kita lalui hari ini. Dan inilah cabaran orang Kristen sehingga pada hari ini. Nanti besoknya lain lagi cabarannya. Oke, pagi ini saya mau berfungsi firman Tuhan di dalam dua kitab Injil, sama Injil Lukas dan juga tadi dibacakan dalam Yohanes pasal 1 ya. Memang ada kaitan lah. Tetapi pertama saya mau mengungsikan kepada kita firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 mulai dari ayat 32 hingga ayat 38. Boleh kamu lihat dalam Alkitab di handphone kamu. Amin. Kasih keluar handphone kamu, tengok ayat firman Tuhan di sana. Kalau kau punya handphone tiada Alkitab elektronik, handphonemu tidak canggih. Setuju kan tidak? Ya kan? Betul lah itu. Kalau teleponmu iPhone tapi tiada Alkitab, itu bukan original iPhone, tiruan. Kan? Tiruan itu. Biar saya punya telepon ini Vivo atau i50 saja, tapi ada Alkitab ini original Vivo. Oke? Jadi ingat ini, kalau teleponmu iPhone tapi tidak ada Alkitab elektronik, itu bukan
bukan original iPhone. Tiruan. Jangan-jangan made in Sabahan. Saya tidak mau kasih, saya tidak mau kasih rusak. Ini jenama Sabahan. Mestilah jenama Sabahan itu original. Amin. Jenama orang Kristen original. Iman yang original. Oke, saya bacakan ayat 32 sampai ayat 38 dalam Lukas pasal yang pertama. Aku tarik nafas dulu. Nanti di perisai kumiti susah dirundiman. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sampai ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Jadi pribadi yang kita rayakan hari ulang tahunnya setiap tahun, kita juga ini ada hari ulang tahun kan? Ya, minta maaf kalau saya tidak ucap selamat hari jadi kalau memang hari kamu di Facebook, sebab kalau main Facebook ini kalau YB. Jadi saya punya rekan FD, minta maaf kalau saya tidak dapat mengucapkan selamat hari jadi sama kamu lah. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang kita sambut hari ulang tahunnya setiap tahun. Ya, so dia dilahirkan sebagai manusia. Jadi pribadi yang dilahirkan, yang kita sembah ini, dan kita mau mengenal jati diri Yesus ini, mengenal jati diri Yesus ini. Pembacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 14 tadi jelas diberitahu apa dia bilang. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Injil Yohanes, penulis ini Injil Yohanes memberitahu tentang Firman, atau Firman itu adalah Yesus sendiri. Oke, apakah yang kita memikirkan tentang jati diri Yesus ini, atau macam karakter Tuhan Yesus, ya, perwatakannya, sifatnya, ya. Kita diingatkan tentang jati diri Yesus sebenarnya di dunia ini. Saat malaikat Gabriel menampakkan dirinya kepada Maria, ibu Yesus atau Bunda Maria, dia menjelaskan tentang 3 jati diri Yesus. Yang pertama, jati diri Yesus di sini menurut ayat 32 ini, Yesus adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Dalam ayat 32 ini, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan
kepadanya taat bapa leluhurnya. Dalam konteks keilahian, ketuhanan Tuhan ini, malaikat Gabriel ingin menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia melalui kelahiran, cara kelahiran secara manusia. Jadi Yesus yang kita rayakan setiap tahun ini, kelahirannya ini, Yesus adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Amin, saudara. Kenapa saudara dan saya tidak berbangga? Kita mempunyai Tuhan yang kita sembah, yang dikatakan adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Ya, melebihi dia anak Allah, pastilah dia anak Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada melebihi jati diri Yesus ini sebagai anak Allah atau anak Tuhan. Tidak ada pribadi yang melebihi jati diri atau perwatakan ini Yesus ini sebagai anak Allah, dan dia adalah anak Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Dan bahwa apa yang kita lihat di sini, Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Perwatakan atau jati diri Yesus ini, dia anak Allah yang maha tinggi. Tetapi Yesus ini ataupun Tuhan Allah sendiri merencanakan sesuatu tindakan supaya dalam keberadaannya sebagai anak Allah yang maha tinggi, Tuhan mengutus anaknya turun ke dunia semata-mata karena seperti selalu kita mendengar dan belajar bahwa manusia memerlukan keselamatan. Amin, saudara. Manusia memerlukan keselamatan. Bagi kamu yang dari Semenanjung, saya tidak tahu kalau tempat tinggal kamu di Semenanjung, di mana kamu bekerja, karena melemian atau tidak, saya pun tidak tahu lah. Saya tidak kenal kamu dari Selangor, dari Pahang, atau saya tidak kenal kamu. Saudara, orang yang tinggal di Semenanjung, khususnya negeri-negeri yang terlibat terjajah separuh akibat bencana banjir ini, pasti kita tahu. Pernah kena kamu kena banjir? Nah, itu kan untung kamu. Kalau di Nara, kampung kami kena banjir, tapi dalam tempo 30 tahun lebih kurang ada 3 kali banjir besar berlaku. Lebih kurang lah 3 kali banjir, dan itu menenggelamkan seluruh kampung, termasuk kawasan sekolah. Menurut kamu tidak pernah banjir? Waktu kami baru sampai sini kan, bila hujan sepanjang malam turun kan, saya tidak boleh tidur. Kenapa? Dan takut sungai datang. Dan saya kadang-kadang mengigau saya. Terus saya bangun dan pikir banjir sudah dibawa ke rumah atau itu. Gak berisaukan banjir. Saudara, di Semenanjung saudara-saudara kita mereka sengsara sebab ada bencana yang melanda beberapa negeri di Semenanjung. Jadi dalam keadaan mereka tertekan dengan keadaan banjir ini, pasti mereka mengharapkan untuk keselamatan jiwa mereka, keluarga. Kalau harta benda mereka jangan cari dalam. Nasib orang bilang kalau rumahnya tidak terdadak pada tanah rata yang bersih banjir, itu berlaku di sana. Dan kasihan juga, memang kasihan mereka. Kalau kawasan yang memang resikonya besar atau tinggi dengan banjir, pasti itu akan menjadi masalah yang besar pada mereka. Dan mereka mengharapkan bukan saja keselamatan dari segi nyawa mereka, mereka mengharapkan bantuan makanan khususnya untuk kelangsungan hidup mereka dalam keadaan mereka mengalami banjir. Dan itu apa yang kita melihat persekitaran atau keadaan dalam dunia, keperluan-keperluan. Apabila kita berada dalam situasi-situasi tertentu,
yang sangat sulit, orang hidup bilang sukar sekali. Pasti kita memerlukan sesuatu untuk kita mendapat kekuatan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara, selagi kita berada di dunia ini, selagi itulah kita memerlukan keselamatan. Selagi itulah kita memerlukan pribadi Tuhan Yesus ini sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dikatakan Yesus ini, ia akan besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan inilah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Jadi puji Tuhan itu saya katakan selalu mengatakan kita memuji Tuhan sebab di tengah-tengah pandemi COVID-19 memang sengsara juga lah kita dikurung, bukan? Sampai bila PKP diperketatkan, mengenai terlalu dengan susah. Boleh kemarin dari SGR, ya, also surat mandat balai, setempat, ya. Dan saya percaya kamu ada pengalaman lah limpas di SGR Singamata. SGR Singamata. Itu turut-turut begitu saudara. Banyak juga kasihan lah. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak rela kita yang bertugas panas-panas di sana. Kalau si Wilman ingat lagi mana si Wilman? Ya, ini matanya limpas. Saya bilang sama si Wilman atau siapa? Aku lupa. Jangan kau kasih limpas, kau pura-pura soal banyak saya bilang pada pemain-pemain sekarang. Kasih hibur-hibur hati mereka, kasihan kan? Panas di sana juga begini, hujan pun di sana juga mereka begini. Nah sudah, inilah situasi yang kita menghadapi hari ini. Jadi kita ini sebagai rakyat Indonesia, ada yang banyak yang mengamuk, walaupun kadang-kadang musim COVID mengamuk juga, tapi saya minta kesabaran dari Tuhan. Tidak bagus kalau hitung ini nggak rumah tangga, ya itu juga bagus kan. Jadi minta kesabaran saja lah dari Tuhan. Memang kita sengsara, saudara, tetapi ya ini dunia, bukan surga. Amin. Ini dunia. Di dunia ini apa ada? Kesengsaraan yang ada bukan kesenangan. Kalau tidak kerja cari duit, macam mana mau hidup? Dulu di kampung kami tiada duit pun masih boleh hidup. Kenapa? Kau boleh cari ikan, kau boleh tanam sayur sendiri, ya, boleh hidup. Tanam ubi, kalau susah tanam padi tidak payahlah. Tanam ubi masih boleh hidup. Di kampung kami sekarang kan, dunia modern ini susahlah kalau tiada uang ringgit itu. Ya, susah. Jadi kita setiap hari berhadapan dengan cabaran kehidupan, dan itu mengambil menjadi terlibat secara tidak langsung kehidupan secara rohani kita. Sebab kalau ekonomi kita tidak baik, kerohanian kita pun akan terjejas, terancam menjadi tidak baik. Kalau ekonomi kita tidak baik, kerohanian kita juga terjejas, tidak baik. Coba kalau kurang keuangan kita bekerja keras. Saya bercerita, kamu berusaha untuk mengusahakan sawit gatal, dan tambah lagi yaitu burung rumah walid, ya, itu burung pun dibikin rumah sudah. Sebab itu ekonomi kita sudah. Dan kalau tidak ada duit, pikiran kita kamulah, ya, mencari duit untuk meneruskan kelangsungan hidup kita. Tetapi jangan lupa, duit bukanlah segala-galanya. Amin. Duit itu atau uang ringgit itu adalah pekerjaan yang baik, tetapi uang ringgit itu juga adalah bos yang jahat.
Jadi saudara, inilah sebabnya apabila kita sampai kepada masa untuk merayakan Christmas, harus pikiran kita itu positif, perkara yang baik-baik semuanya. Meskipun kita sakit, ya sakit kita, sakit, tetapi kita harus bersukacita. Harus bersukacita. Kenapa kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan yang lahir sebagai manusia. Tuhan yang kita sembah itu anak Allah yang maha tinggi, Yesus Kristus. Ya, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jati diri Yesus yang kita perhatikan, yang kita lihat di sini adalah raja yang kekal. Sebut pasal raja, ya raja itu kan pemerintah, ya pemerintah. Tetapi Yesus ini juga adalah raja yang kekal. Dan itu berarti pemerintahan Yesus ini tidak berakhir. Pemerintahan atau kerajaan Yesus ini kekal selama-lamanya. Saya sangat bersyukur, gembira apabila melihat yang di Pertuan Agung kita turun pada orang bilang, ya, melawan kawasan-kawasan yang dilanda banjir, melawan rakyat di kawasan-kawasan yang terlibat dilanda banjir. Agung kita dia masuk ke mencemar duri, bahasa istana bilang kan, mencemar duri pun dia reda saja yang banjir rendah yang dalam, yang dia berilang. Kenapa itu saudara? Sebagai seorang pemimpin, dia menunjukkan, bukan dibuat-buat. Saya percaya agung kita, yang Pertuan Agung kita memiliki satu sifat yang mengasihi rakyat jelata. Ya. Jadi kalau kamu nampak apa yang dipost, yang dilakukan oleh Agung, Bapak komen. Ya, terima kasih yang dilakukan yang di Pertuan Agung, ya, dan seterusnya lah, kamu komen yang bagus lah. Kenapa? Sebab dalam kedudukannya yang tertinggi dalam pemerintahan negara berlembaga negara Malaysia, dia tidak biarkan apa kedudukannya itu menjadi penghalang dia untuk bersama dengan rakyat. Dia sanggup, saudara. Jadi dia seorang raja, tetapi dia masih manusia. Dia adalah manusia. Raja yang kekal di sini adalah Yesus. Bercakap pasal raja ini, saudara, artinya kerajaan di mana kita berada di dunia ini akan berakhir. Tetapi kerajaan yang disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini akan berada dalam satu kerajaan yang kekal selama-lamanya, tidak berakhir. Saat bertemu Maria, malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang kekal. Raja yang dimaksudkan oleh malaikat Gabriel adalah raja dalam maksud secara rohani, bukan raja duniawi ini. Malaikat Gabriel juga mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Namun sayangnya banyak orang Israel menyalahartikan janji Tuhan tersebut dengan mengira bahwa Mesias adalah raja untuk orang Israel saja. Ini pemikiran orang Israel, saudara. Bila raja yang akan datang itu diberitahu, dinubuatkan, pikiran bangsa Israel, mereka memiliki seorang raja seperti Raja Daud, Raja Salomo. Dan mereka menunggu raja itu yang telah dijanjikan. Dan pikiran mereka inilah raja
dunia ini yang akan memerintah hanya kepada bangsa Israel. Sayangnya bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Raja yang lahir ini adalah raja untuk semua orang, untuk semua manusia yang berdosa. Amin, saudara. Ya, raja yang lahir, itulah sebabnya sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan kita merayakan Kristus. Dan apabila kita merayakan Kristus setiap tahun, memang kita merasa gembira kalau keluarga-keluarga kita berkumpul, balik kampung dan sebagainya. Kita gembira. Tetapi dalam kegembiraan itu, saudara, jangan lupa bahwa itulah kesempatan kita bersama dengan keluarga yang sekian lama, bertahun-tahun selama itu jarang balik kampung bertemu dengan keluarga. Tambah lagi, syukurlah ada kelonggaran, ada penurunan statistik COVID-19, dan tahun ini kita ada kesempatan untuk berKrismas, merayakan Krismas bersama dengan keluarga. Itu harusnya kita bersyukur, saudara. Merayakan Krismas, hari kelahiran Raja yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus. Dan itu bercakap tentang satu kerajaan. Selepas di dunia ini, hidup kita akan hidup dalam satu orang percayalah. Ini khusus untuk orang percaya. Siapakah orang-orang percaya itu? Saya tidak tahu. Harus saudara memiliki iman untuk percaya kepada Yesus, supaya saudara juga tergolong, termasuk, terdaftar, dan ada tempat di dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, memiliki iman percaya. Sebab ini saudara kita memberitahu orang percaya akan memiliki kerajaan yang kekal selama-lamanya. Percaya kepada Tuhan Yesuslah. Jangan percaya sembarangan dengan hal-hal yang lain yang di dunia ini. Saya ini orang Kristen, ada kata saya contoh, tapi kepercayaan kita kepada perkara-perkara yang lain di dunia ini. Kita percaya kepada perkara-perkara yang tidak memberi kita harapan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Kita percaya kepada usaha kita sendiri dan tidak percaya kepada Tuhan. Sebenarnya tanpa Tuhan memampukan kita, ya, kita tidak mampu untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan kita. Syukur-syukurlah Tuhan Yesus datang ke dunia, bukan saja memberikan keselamatan kepada saudara dan saya, setiap orang yang percaya, tetapi Tuhan Yesus memberikan damai atau memerintah sebagai raja yang kekal. Ya, raja yang kekal memerintah, bukan nanti di surga, hari di mana saudara meletakkan iman percaya kepada Tuhan. Saat itu Tuhan berkuasa atas kehidupan. Jika saudara inginkan, Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus akan menguasai kehidupan kita. Kalau kita percaya benda-benda yang lain di dunia ini, itulah perkara itulah yang menguasai kehidupan kita. Jadi saudara, raja yang kita rayakan hari kelahirannya setiap tahun ini adalah raja yang kekal. Amin, saudara. Amin. Yang memerintah hati kita. Jadi kalau dia raja yang memerintah hati kita, maka kita harus mentaati raja kita. Raja di dunia saja kita harus mentaatinya, menghormatinya. Apalagi raja yang kekal kita, Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya. Kalau kita bertemu dengan raja, apakah pakaian kamu biasa-biasa? Tidak. Ada pakaian yang khas untuk bertemu dengan raja. Coba pergi menghadap TYT kita di Kota Kinabalu. 7 hari. Kalau pakai t-shirt saja, tidak boleh. Harus ada pakaian resmi kalau masuk istana, kan? Kurang-kurangnya ada pakai baju kot. Kalau ini apa ini barat punya lah. Tapi
mau tidak mau saudara, kita mengakui pakaian ini itu menentukan tempat situasi di mana kita berada, ya, di mana kita berada. Sebab itu bila kita datang ke gereja, kita memakai pakaian yang sesuai dan yang pengas, kan? Sebab kita bertemu dengan Raja yang kekal. Amin, saudara. Kita berjumpa dengan Raja yang akan memerintah, yang memerintah kita selama-lamanya. Orang-orang yang melayani Tuhan setiap minggu, kan, mereka menderita. Kenapa? Saya bilang pakai apa? Tak lihir padu pun panas, banyak ada yang pun di gereja padu pun. Pada mulanya bila gereja-gereja di pedalaman mulai ke arah pembaharuan ini untuk meningkatkan kualiti iman orang Kristen di pedalaman, gereja-gereja di pedalaman, maka pemakaian baju putih ini seperti wajib bagi mereka yang mengambil pelayanan. Wah, berat-berat gereja pedalaman susah untuk terima. Kapan itu baju putih ya? Bahwa itu masa-masa ini mana ada pun, ya, kita yang melayani aku pakai sajalah, sebab disuruh resi penginjil dan penginjil sendiri yang disuruh bishop langsung. Saya pernah melayani bersama bishop di Televisi. Bishop yang suruh, bukan penginjil yang suruh. Tetapi bila kita mengenakan pakaian itu menunjukkan identiti kita, bahwa yang kita layani itu bukan